Nah, ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oke, Bu. Kalian selalu dalam keadaan baik kan, sehat? Nah, di musim pandemi ini kalian selalu terapkan protokol kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa selalu terapkan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, terus mencuci tangan di air mengalir. Selanjutnya menjaga jarak. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Siapa yang tidak hadir? Andika tidak hadir ya hari ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau kasih tahu nih tata tertib belajar ya. Kalian harus duduk dengan rapi, tidak boleh tidak boleh bercanda. Nah, tidak boleh mengobrol ya. Hari ini kita akan belajar di tema 8, yaitu menjaga keselamatan di rumah dan perjalanan. Dengan tema 4, yaitu menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Yuk Sipa, silakan pimpin doanya Sipa. Mulai. Yuk baca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah selesai membaca doa, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Suaranya yang keras ya, harus semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila adil makmur sentosa dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mulai belajar, Ibu mau tanya dulu nih, di pelajaran sebelumnya kita belajar apa ya anak-anak? Ada yang masih ingat? Menjaga keselamatan barang bawaan di dalam kereta api. Terus selanjutnya apalagi? Membuat hiasan lokomotif kereta api. Ya, ini tujuan belajarnya yaitu mampu mencermati gambar jumlah pengunjung, dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang menyajikan masalah hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang komprehensif satuan waktu dengan benar, dan mengidentifikasi ciri-ciri karya hias yang dibuat dengan bahan buatan secara tepat. Nah, coba baca teks berikut. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju museum. Mereka menjaga keamanan. Nah, sekarang kita lihat nih apa yang dilakukan Ayah dan Udin untuk menjaga keselamatan. Nah, kalian lihat nomor 1 ini yang dilakukan Ayah dan Udin untuk menjaga keselamatan yaitu memakai apa? Helm. Ya, memakai helm atau menggunakan helm ketika sedang mengendarai motor. Nah, terus selanjutnya gambar nomor 2. Udin dan Ayah mentaati peraturan lalu lintas. Ya, jika lampu lalu lintas itu berwarna merah, mereka harus berhenti sejenak ya. Jika lampu merah sudah berwarna hijau, mereka boleh jalan kembali. Nah, ini mentaati tata tertib perjalanan. Selanjutnya, nomor ini adalah tata tertib dalam menjaga keselamatan di perjalanan. Ayah dan Udin itu memasuki museum. Iya, di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah. Ya, Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017.
Kalian lihat nih, ini gambar museum nih yang dikunjungi Ayah dan Udin. Nah, di sini ada tabel jumlah pengunjung museum dari bulan Januari sampai Desember. Di bulan Januari banyak jumlah pengunjungnya yaitu 1.500 orang. Di bulan Februari ada 1.600 orang. Nah, kalian masih ingat gak dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir sebuah kalimat dan tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan yang menunjukkan jumlah. Nah, seperti yang tadi kalian baca di dalam tabel, di situ kan ada jumlah pengunjung. Nah, ada tanda titik yang digunakan untuk memisahkan jumlah ribuan dan ratusan. Kita baca lagi teks berikut ya. Kita baca bersama-sama anak-anak. Jumlah pengunjung museum bulan Januari ada berapa? 1.500 orang. Ada 1.500 orang. Nah, di sini tanda titik digunakan setelah 3 angka dari belakang. Lihat ada angka 0, 0 dan 5. Titik 1. Nah, di sini tanda titik digunakan untuk memisahkan ribuan dan ratusan. Tanda titik juga digunakan di akhir kalimat. Nah, tadi kalian kan sudah melihat jumlah tabel ya, anak-anak, tabel pengunjung museum di tahun 2017. Nah, di dalam tabel itu terdapat nama apa? Nama bulan. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Pinter semuanya nih. Dalam 1 tahun ada berapa bulan, anak? 12. Ada 12 bulan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu ada berapa minggu? 4. Ada 4 minggu. Dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, 1 bulan terdiri dari berapa hari ya? 30. 1 bulan itu terdiri dari 30 hari. Ya, pinter. Nah, selanjutnya 1 minggu itu ada berapa hari? 7. Ada 7 hari. Coba sebutkan nama harinya. Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, itu nama-nama hari. Jadi, nah perlu kalian ingat ya anak-anak, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Nah, 1 bulan, nah rata-rata semuanya 30 hari. Ada yang 31, ada yang 30 hari. Nah, 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, sekarang coba ini punya contoh kalender. Lihat nih, ada nama bulan dari Januari sampai Desember. Contoh kalender 2017. Nah, selanjutnya Ibu punya pertanyaan nih. Contoh ya, nomor 1. Sekarang bulan Maret. 2 bulan akan datang. Sekarang bulan Maret, 2 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Udin. Bulan apakah Udin lahir? Nah, coba kalian lihat nih, bulan apakah Udin lahir? Nah, ini kan sekarang bulan Maret nih, ini bulan Maret. Kalian mundur ke belakang 2 bulan. Maret, Februari, Januari. Jadi Udin lahir di bulan apa? Januari. Di bulan Januari, ya. Jadi Udin lahir di bulan Januari. Kita mundur 2 langkah. Nah, sekarang kalian coba kerjakan LKPD-nya ya. Yang ini LKPD ke-1. Nah, kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya buat mengerjakan LKPD. Langsung LKPD ke-1 dan LKPD kedua. Yang ini LKPD kedua ya. Mengerti? Nah, kalian kerjakan ya LKPD yang ke-1. Nanti setelah 10 menit Ibu tanya jawabannya ya. Nah, sekarang kita isi bersama-sama ya. Kalian sudah jawab kan? Nah, sekarang kita baca nomor 1. Nah, kita baca dulu nih petunjuknya. Lengkapi teks yang rumpang berikut berdasarkan tabel jumlah pengunjung sebelumnya. Nah, tabelnya yang tadi ya, yang kalian amati, yang jumlah pengunjung itu, pengunjung museum di tahun 2017. Nah, sekarang kalian isi nomor 1.
Jumlah pengunjung museum bulan Februari ada titik-titik orang. Nah, jumlah pengunjung museum bulan Februari ada berapa orang tadi? Ada 1.600 orang. Ya, tuh. Selanjutnya, coba nomor 2 siapa yang mau baca? Aku, Bu. Ya, ayo dibaca, nah, pinter. Jumlah pengunjung museum bulan April ada 1.350 Iya, jumlah pengunjung museum bulan April ada 1.350 orang. Selanjutnya nomor 3, ayo siapa yang mau baca? Bu. Ya, ayo. Jumlah pengunjung museum bulan Agustus ada Jumlah pengunjung museum bulan Agustus ada berapa? ada 1.650 orang. Selanjutnya nomor 4, ayo siapa lagi yang mau baca? Pengunjung museum bulan September ada berapa jawabannya? Ada 1.500 orang ya. Nah, sekarang kita akan lanjut pelajaran berikutnya. Nah, tadi Ayah dan Udin itu pergi kemana, anak-anak? Pergi ke museum ya. Nah, selain mengamati tabel banyaknya pengunjung, Udin juga melihat berbagai karya hias yang ada di dalam museum. Nah, diantaranya yaitu karya hias dengan menggunakan teknik percik. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini karya hias dengan menggunakan teknik percik ya. Nah, sekarang kita lihat bahan dan alat yang kalian perlukan untuk membuat karya hias dengan teknik percik. Nah, lihat. Buatlah hiasan tertentu mengikuti contoh. Nah, lihat. Bahan yang kalian perlukan yaitu ada kertas gambar, cat air, dan air. Dan alatnya yaitu menggunakan palet, gunting, sisir, sikat gigi bekas, dan koran jika diperlukan. Nah, di sini bahannya anak-anak selain menggunakan cat air itu kan kalian juga bisa menggunakan bahan alami, warna alami yaitu seperti warna kuning. Menggunakan apa? Kunyit. Iya, nah kalian bisa menggunakan kunyit. Kunyitnya ditumbuk dulu. Langkah ke-1, gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu. Misalnya saja gambar rumah adat, susunan gedung bertingkat. Nah, jadi tidak hanya menggunakan rumah adat yang di sini seperti contoh. Kalian boleh menggunakan gambar hewan, gambar buah-buahan, bisa juga menggunakan gambar daun-daunan bisa ya. Tidak hanya gambar rumah adat. Nah, langkah selanjutnya yaitu letakkan potongan gambar di atas kertas gambar. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan kertas gambar atau pakai daun yang asli juga boleh. Simpan daun asli di atas buku gambar, lalu kalian percikan warnanya. Nah, nanti kalian angkat setelah kering ya, diangkat daunnya, maka akan menjadi seperti ini nih. Nah, selanjutnya letakkan potongan gambar di atas kertas gambar, gosok hingga gigi bercat pada sisir. Selanjutnya, tunggu sampai benar-benar kering. Angkat potongan gambar rumah adat, bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Ibu juga punya link YouTube-nya ya di sini. Nanti Ibu share ke WhatsApp. Kalian lihat di situ cara membuat karya hias dengan teknik percik. Ya, nanti kalian buat di rumah bersama orang tua kalian dengan melihat tutorial yang ada di YouTube. Mengerti anak-anak? Iya, mengerti. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi kita belajar apa saja? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi kita belajar mengenal tanda titik. Belajar apa lagi anak-anak? Belajar menghitung jumlah bulan. Ya, terus belajar apa lagi? Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara karya hias dengan teknik percik. Nah, jangan lupa setelah ini kalian kerjakan evaluasinya ya anak-anak. Ngerti? Ya, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan sebelum mengakhiri pelajaran kalian pimpin baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.